Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas apa ini namanya, luas dan keliling segitiga ya. Perhatikan, untuk luas segitiga sudah ada rumusnya di sini, yaitu setengah alas kali tinggi. Sekarang bisa akan langsung membahas contoh soal yang ini, halaman 296. Coba kalian dibuka buku paketnya, halaman 296. Perhatikan, hitunglah luas segitiga di samping dengan menggunakan rumus Heron. Nah, sini ada rumus Heron ketika kita mau menghitung luas segitiga yang ini. Kenapa? Karena untuk luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Sedangkan di sini tidak diketahui alasnya berapa dan tingginya berapa. Tingginya tidak ada ya. Maka untuk mencari luas yang bentuknya seperti ini, kita menggunakan rumus Heron ya. Langsung aja kita bahas. Nih di sini sebelum ke rumus menghitung luasnya, kita hitung dulu kelilingnya berapa. Keliling segitiga itu sisi tambah sisi tambah sisi, semua sisinya kita hitung kemudian dibagi 2 ya. 37 ditambah 15 ditambah 26 dibagi 2 sama dengan 39. Jadi cara menghitungnya, pertama keliling dari segitiga tersebut kita bagi 2, mendapatkan hasilnya 39. Setelah itu, nah di sini ada rumus untuk luas Heron. S dalam kurung S dikurangi A, S dikurangi B, S dikurangi C. S-nya itu yang tadi setengah dari kelilingnya. Setengah dari keliling segitiga untuk yang S-nya ini. Ya. Makanya sebelum ke sini kita cari tahu dulu. Setelah itu baru kita hitung. Perhatikan, di sini S-nya sudah diketahui 6. Ini tulis ulang di sini aja ya. Untuk rumusnya, luas segitiga, sebentar ya. Luas segitiga ABC sama dengan akar S dalam kurung S dikurangi A dalam kurung S dikurangi B dalam kurung S dikurangi C ya. Kemudian kita masukkan ke rumus. S-nya tadi ini, yang ini. Keliling setengah dari keliling segitiga ini ya. Setengah dari keliling segitiga ABC ini berapa? 39 dalam kurung S 39 kita tulis lagi dikurangi A. A-nya yang ini. A yang ini 37. Kemudian S kita tulis kembali 39 dikurangi ini yang B-nya 15. Kemudian 39 S dikurangi C. C-nya 26. Baru setelah itu kita kurangi ya. Sebenarnya di sini udah ada untuk jawabannya, cuman Miss jelaskan kembali biar kalian lebih paham ya. Berarti 39 kita turunkan, 39 dikurangi 37 2 ya. Kemudian 39 dikurangi 15 24. Panjang banget ini. 39 dikurangi 26 berapa? 13 ya. Nah, baru setelah itu sama dengan perhatikan
kita akan menyederhanakan dulu angka yang di sini sebelum kita kita keluarkan dari akarnya ya. Nah, kalau kalian lihat di sini itu 3 dalam kurung 13, 2 dalam kurung 2, 8, 3, 13. Miss tulis ulang aja ya, sesuai dengan yang di buku paket. 3 dalam kurung ini 13 dalam kurung 2 dalam kurung 8 dalam kurung 3 dalam kurung 13. Kemudian sama dengan 13 ini dari mana? 13 ini yang mana tadi pensilnya? Yang ini 36. 36 itu 36 sama dengan 3 dikali 13. Jadi sama aja ya. 36 3 dikali 13. Jadi 36 itu dirubah ke 3 dikali 13. Kenapa? Karena kita biar sama dengan angka yang paling belakang, ada 13 di sini ya. Nanti supaya kita lebih mudah menghitungnya. Jadi caranya 36 dirubah ke 3 dikali 13. Jadi sama aja. Karena 36 itu sama dengan 3 dikali 13. Jadi kita ambil yang ini. Ya. 3 dikali 13. Kemudian 2 ini kita turunkan dari atas, turunkan ke bawah. Nah, kemudian 24. 24 itu sama dengan 2 dikali 8. 2 dikali 8. 3 dikali 8 atau 8 kali 3. 24 sama dengan 3 dikali 8 atau 8 dikali 3. Ya. Jadi kita ambil yang ini. Pindahkan ke sini. 24 sama dengan 8 kali 3 yang ini. Kemudian 13 kita turunkan, ya. Gitu ya. Kenapa bentuknya jadi seperti ini? Karena 39 kita ubah ke 3 kali 13. Kemudian 24 kita ubah ke 8 kali 3. Nah, sudah sampai seperti ini. Kita lihat 13-nya ada 2. 3-nya ada 3. 3-nya ada 3. 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Kemudian 13-nya ada 2. 13 pangkat 2, kemudian 2 dan 8 ya. 2 dan 8 kita turunkan ya. 3-nya yang ini ada 2, 13-nya ada 2. Berarti 3 pangkat 2 dan 13 pangkat 2. Gitu ya. Kemudian kita tulis di sini aja lagi ya. Nah, bentuknya seperti ini. 13 pangkat 2, 3 pangkat 2, 13 pangkat 2, 2 dikali 8. Sebenarnya ini ke sini nih. Masih kalau ini ini dipersingkat, misalkan jelaskan lagi. 3 pangkat 2 dalam kurung 13 pangkat 2. Kemudian 2 kali 8 kita kalikan saja berapa? 16. Jadi sebelum ke sini sebenarnya ada tahapan ini, tapi karena ini cara singkat ya. Jadi 13 pangkat 2 3 pangkat 2, 13 pangkat 2, kemudian 16. 16 dari mana? 2 dikali 8. Nah, kita hilangkan akarnya. Tulis ulang aja di sini, berarti berapa tadi? 3. Maaf, coret ya. Berarti 3 pangkat 2, 13 pangkat 2 kita turunkan, kemudian 2 dikali 8
16 ya. Nah, baru kita hilangkan akarnya. Setelah ini bisa kita hilangkan akarnya. Tulis lagi, tulis dulu di sini. Ingat, untuk akar kebalikan dari pangkat. Jadi kalau ada misalnya akar 2 ya. Cara menghilangkan akar, kita hilangkan pangkatnya. Kita keluarkan, berarti pangkatnya hilang, akarnya pun hilang. Jadi untuk misalnya akar 9 pangkat 2 itu jadi 9. Kenapa akar itu kebalikan dari pangkat? Karena akar 9 sama dengan 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ingat, lihat di sini. Akar 9 itu sama dengan 3. Jadi berapa kali berapa sama dengan 9? 3 kan? 3 kali 2. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi akar itu kebalikan dari pangkat. Kalau misalnya bentuknya seperti ini, akar 9 pangkat 2. Cara menghilangkan akarnya berarti pangkatnya pun akan hilang. Karena akar itu kebalikan dari pangkat. Ya. Nah, kalau misalnya akar 16. Berapa kali berapa sama dengan 16? 4 ya. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16, atau 4 pangkat 2 sama dengan 16. Ya. Berarti kalau kita mau mencari akar itu, kita cari nih berapa kali berapa sama dengan akar tersebut. Misalnya berapa kali berapa sama dengan 16, yaitu 4. Jadi jawabannya kita hilangkan akarnya. Jawabannya 4. Untuk ini berapa kali berapa sama dengan 9. Akar 9 itu berapa? 3 gitu ya. Berarti untuk yang ini kita hilangkan akarnya. 3 dikali 13 dengan pangkatnya pun hilang ya. Kemudian akar dari 16 berapa? Akar dari 16 coba kalian lihat di sini sudah ada. Kita hilangkan akarnya. 3 pangkat 2 menjadi 3. Kemudian 13 pangkat 2 menjadi 13. 2 dikali 4 itu 16. Akar dari 16 4. Kalau sudah seperti ini, sudah hilang akarnya, kita kalikan semua. 3 dikali 13 dikali 4 sama dengan 156. Sekarang kita akan membahas latihan soal halaman 297. Lihat di sini ada banyak segitiga dan kita hitung luasnya berapa. Untuk yang nomor 2 ini hanya menghitung luasnya saja ya, kelilingnya tidak usah. Kalian perhatikan. Untuk yang A sama dengan setengah alas kali tinggi ya. Nah, ingat, kalau bentuk segitiganya seperti ini, kalian hanya harus mencari yang mana dan tingginya yang mana. Biasanya untuk alas itu merupakan salah satu dari sisi ya. Untuk alas itu biasanya salah satu dari sisi segitiga yang kita cari luasnya. Tapi untuk tinggi tidak selalu sisi dari segitiga tersebut ya. Ingat, untuk alas itu biasanya sisi dari segitiga yang kita cari luasnya. Tapi kalau untuk tinggi tidak selalu sisi dari segitiga tersebut gitu ya. Seperti ini alasnya yang ini, berarti ini merupakan salah satu sisi dari segitiga ini, segitiga FGH ya. Tapi untuk tingginya ini bukan merupakan salah satu dari segitiga FGH gitu ya. Berarti setengah kali alasnya berapa? 18, kemudian tinggi 13 ya, sama dengan
Ini kita coret 8 dibagi 2, 8 dibagi 2, 18 dibagi 2, 9 ya. 9 dikali 13. Berapa? 9 kali 13. 117 cm persegi ya. Nah, kalau untuk yang ini, yang B, tingginya yang sebelah sini. Yang tinggi ini, kemudian alasnya yang sini. ST 21 ya. Kecuali jika misalnya segitiganya segitiga sama kaki, segitiga siku-siku. Nah, tinggi dan alas. Tingginya merupakan salah satu dari segitiga siku-siku ini, kemudian alasnya pun juga demikian. Kalau bentuk segitiganya bukan segitiga siku-siku, biasanya tinggi dari segitiga tersebut bukan merupakan salah satu sisi dari segitiga itu, gitu ya. Nanti untuk B dan C kalian kerjakan di latihan ya. Sekarang kita akan membahas yang D. Untuk yang D, kita menggunakan rumus Heron. Kenapa? Karena tingginya belum diketahui ya. Jadi kita akan menggunakan rumus Heron. Untuk rumus Heron, pertama mencari setengah dari keliling segitiga tersebut ya. Kita cari setengah keliling segitiga EFG. Berapa? 20 ditambah 16 ditambah 12 per 2. 20 tambah 16 36. 36 tambah 12 48 ya. 48 per 2 sama dengan 48 dibagi 2 24. Jadi setengah dari keliling segitiga EFG itu 24. Sekarang untuk luas segitiga EFG menggunakan rumus Heron. S dalam kurung S dikurangi A dalam kurung S dikurangi B dalam kurung S dikurangi C. Berarti sama dengan, langsung kita masukkan ke rumusnya. S nya berapa? 24 dalam kurung 24 dikurangi 20 dalam kurung 24 dikurangi 16 dalam kurung 24 dikurangi 12 ya, sama dengan 24 ya. 24 dikurangi 16 8. 24 dikurangi 12 ya. Berarti sama dengan, nah untuk mempermudah cara menghilangkan akar, kita akan rubah angka 24 ya. Seperti yang contoh ini, yang tadi latihan soal yang dicontoh. 39 nya dirubah ke 3 dikali 13 dikali 13. Kemudian 24 nya dirubah ke 2 dikali 24 dirubah ke 8 kali 3 gitu ya. Kemudian kita juga akan merubahnya 24. Karena di sini ada angka 4, berarti akan kita rubah ke 4 kali akar. 24 dirubah ke 4 kali 6 berarti 4. Kemudian 8 itu berapa kali berapa? 2 dikali 4 ya. 2 dikali 4. Kemudian 12 tidak usah, kita langsung turunkan saja. Kalau kalian mau rubah 12 berarti 3 dikali 4 ya. Boleh dirubah tapi Miss nggak rubah. Kalaupun nanti kalian rubah menjadi 12 itu 3 dikali 4, nanti hasilnya akan sama. Hasil akhirnya nanti akan sama. Cuman kalau ini Miss tidak rubah ya. Berarti ingat, untuk akar 4, akar itu kebalikan dari pangkat. Berarti berapa kali berapa sama dengan 4? 2 ya. Akar 4 itu sama dengan 2, karena 2 dikali 2 itu 4. Berarti kita keluarkan 4-nya, karena 4-nya bisa diketahui hasilnya. Hasil ada akar 4 itu 2. Kita keluarkan semua 4-nya. Nah, ini diambil sana ya.
4, 4, 4 kita keluarkan ya. Akar 4 berapa? 2. Berarti 2. Akar 4 berapa? 2. 2 dikali 2. Akar 4 yang ini kita keluarkan berapa? 2. Berarti sisanya ini 6, 2 dan 12. Yang masih di dalam akar yang belum kita keluarkan 6, 2, 12. Kenapa? Karena tidak bisa kita ketahui hasil dari akar 6. Akar 2 itu berapa? Hasil dari akar 12 itu berapa ya? Jadi di sini 6, 2 dan 12. Sedangkan untuk 4-nya karena akar 4 itu 2 kita keluarkan. Gitu ya. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 berapa? 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8. 8 dikali 6 dikali 2 12 ya. 12 berarti 8 akar 12 pangkat 2. Untuk pangkat Miss tadi sudah jelaskan, kalau kita mau keluarkan berarti akan hilang ya, sama dengan 8 dikali 12. Tadi yang Miss sudah jelaskan nih, akar 12 pangkat 2. Karena akar itu kebalikan dari pangkat, berarti kalau bentuknya seperti ini, akar 12 pangkat 2 maka sama dengan 12 ya. Seperti tadi contoh yang ini sudah Miss jelaskan gitu. Nah, sehingga sudah kita peroleh 8 kali 12 berapa? 96 meter ya. Meter persegi untuk luas segitiga EFG, yaitu luasnya sama dengan 96 meter persegi. Itu ya. Sebenarnya kenapa Miss rubah-rubah ke sini? Ini 24-nya dirubah, 8-nya dirubah untuk mempermudah kalian dalam mengkan. Kalau kalian tidak mau, tidak apa-apa, hasilnya pun akan sama. Boleh dari sini kalian ya, 24 dikali 4 dikali 8 dikali 12. Kemudian nanti akar berapa? Kemudian nanti kalian akarkan sendiri gitu ya. Boleh dari sini kalian kalikan semua, langsung akarkan. Boleh kalian rubah-rubah udah dalam menghitung gitu ya. Sekian untuk penjelasan materi Miss hari ini, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.